Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis ya. Dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-mujahadah. Bab bersungguh-sungguh ya. Tentunya yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam beragama ya. Karena agama telah sampai kepada kita dengan darah dan keringat, dengan perjuangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para wali. Mereka dengan berkorban segala hal sehingga dakwah sampai ke kita. Namun kitanya kadang menjalankan agama itu tidak serius ya. Agama itu kadang saka sampurna kalau kita itu. Mun salat samper, salat kasampur. Kalau berjamaah kasampur, berjamaah kasampur. Kalau kajian kasampur, kasampur kajian. Tidak serius. Tidak serius. Ini patut kita renungkan ya. Baik, kita akan baca hadis berikutnya nomor 109. Hadis nomor 109. Ini kisah tentang hadis riwayat Anas ya. Beliau menceritakan bahwa ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Ini dari Madinah ya. Karena beliau itu tidak ikut perang Badar, maka dia sungguh-sungguh untuk ikut perang Uhud. Sampai habis-habisan berperang di Uhud untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy ya. Fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf. Bahkan dia itu sampai menerima 89 tusukan pedang. Anas bin Nadhr dalam riwayat ini. Ya. Au ta'natan birumhin atau tombakan panah. Au ramyatan bisahmin. Ya. Tombakan, panahan ya, pedang. Jadi pedang, tombak, panah itu. Totalnya ada 80 sekian ya, serangan gitu. Wa wajadnahu qad qutila wa massala bihil musyrikun kama arafahu ahadun illa ukhtuhu. Dan dia itu dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikun, hingga tidak ada yang mengenalnya kecuali saudarinya. Illa ukhtuhu, saudarinya. Dari mana? Bibananihi, dari jari jemarinya. Jadi badannya hancur, dimutilasi semua orang Quraisy, orang kafir ya. Di peristiwa Uhud itu yang kenal jenazahnya Anas ini adiknya. Wah, nya ieu mah lanceuk urang gitu. Ini mah kakak saya tahu dari Banan. Banan tuh ini jadi jari. Ini jari kakak saya ini. Qala Anas kunna nara au nadhun anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi. Kemudian Anas mengatakan, Anas periwayat ya, mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Artinya di antara orang-orang beriman ada para lelaki, orang-orang beriman yang jujur dengan keimanannya. Mereka gugur di medan perang sebagai syahid atau mereka menunggu giliran kapan mereka mati syahid. Itulah kesungguhan dan mujahadah para sahabat dalam menegakkan agama kita. Sampai berkorban nyawa, sampai ditusuk 80 kali panah, sampai bahkan lebih ya, bid'an wasaman itu 80 sekian panah, tombak, pedang. Ya, sudah seperti landak. Bahkan Rasulullah juga patah giginya, berdarah keningnya, itu untuk memperjuangkan agama. Nah, kalau kitanya beragama ini main-main, harusnya malu dengan sejarah. Malu dengan Rasulullah, malu dengan para sahabat, malu dengan para orang-orang yang menyebarkan dakwah kepada kita.
Ini mah sekedar ringan saja, sholat, menjaga sholat, atau mungkin taklim, thalabul ilmi, atau mungkin baca Quran, itu malasnya minta ampun. Padahal mereka itu berkorban peluh darah dan keringat sampai kepada kita. Sampai 89 tusukan pedang, panah dan tombak, bayangkan coba. Itu harusnya menjadi renungan kita, bagaimana Islam sampai kepada kita. Wa qawluhu la yuriyannallahu ruwiya bidammil ya wa qasra ay la yudhirunallahu ala dzalika linnas wa ruwiya bi fathihima wa ma'nahu dhahir wallahu alam. Jadi sebelum perang dia itu mengatakan, aku tidak ikut perang Badar, tapi aku akan habis-habisan di perang Uhud hingga Allah menampakkan kebenaran gitu. Hingga Allah menampakkan kebenaran, memenangkan kebenaran. Dan beliau mati-matian berjihad di perang Uhud sampai meninggal sedemikian rupa, ya. Sampai dimutilasi oleh orang Quraisy, orang kafir. Kan Uhud itu orang Quraisy musuhnya kan. Itu tidak ada yang kenal kecuali adiknya. Oh, ini kakak saya yang meninggal ini, ya, subhanallah. Ini jadi renungan. Kita mah tidak separah itu berjuangnya. Kita tidak separah seperti itu berjuangnya. Minimal menjaga rukun Islam, disiplin itu udah paten, udah itu. Menjaga rukun Islam, disiplin itu sudah paten. Sungguh-sungguh dalam menjaga syahadat, menjaga tauhid ya. Sungguh-sungguh dalam menunaikan sholat, menjaga sholat, sungguh-sungguh dalam berpuasa, dalam zakat. Kalau ada rizkinya, sungguh-sungguh dalam berhaji. Meniatkan. Niat itu ditandai dengan daftar. Itu baru niat yang benar itu. Kalau niat tidak daftar ya itu nggak ada niat gitu. Niat tuh kalau di kita konteksnya niat itu daftar ya. Berarti sungguh-sungguh dia. Mudah-mudahan Allah berikan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terutama yang belum pernah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram, Allahumma rzuqna ziyarata qabri Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis nomor 110. Ya. Tadi nomor 109, sekarang 110. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatu shadaqah kunna nuhamilu ala dhuhurina faja'a rajulun fatasaddaqu bi syai'in katsirin faqalu mura'in. Ketika turun ayat sedekah, kami langsung otomatis refleks ngambil barang langsung diangkut ke punggung-punggung kami. Itulah para sahabat itu. Ruhul istijabahnya itu luar biasa. Bahkan ketika turun ayat hijab, itu para istri Nabi merobek kain yang ada langsung diginikan. Jadi apapun kain yang ada dirobek, dikenakan langsung. Istijabahnya luar biasa. Ketika ada turun ayat sedekah, itu mereka langsung ngangkut apa yang di rumah langsung karena punggung zuhurina. Langsung diangkut, digembol. Naon ya NI mah, angkut pokoknya. Ketika Khomer turun, Khomer langsung ditumpahkan di Madinah. Sampai dikatakan Madinah itu banjir Khomer. Nanti sama muncangan cai Khomer di jalan-jalan Madinah itu. Tumpah. Karena orang Arab itu paling hobi Khomer. Itu Khomer itu kalau boleh dikatakan itu jiwa raganya orang Arab itu. Ya, arak, Khomer itu jiwa raganya orang Arab. Sampai Khomer itu dinamain dengan nama yang lain yaitu Al-Karom, kemuliaan. Khomer itu dinamain minuman kemuliaan. Kenapa? Karena dengan Khomer mereka bisa jadi dermawan tanpa terasa. Jadi mabok dulu supaya sedekahnya itu aur-auran gitu. Nanti kalau dikasih tahu, Pak, harta kamu sudah habis, tadi kamu bagikan ketika mabuk, enggak apa-apa. Inilah kebanggaan saya. Gitu. Jadi ketika dikasih tahu hartanya habis itu bangga. Pak, imanes bae. Ya orang ya. Motor teu aya Pak, geus bae kajeun. Nah, inilah saya. Ha anada, inilah saya. Jadi orang tuh memandangnya, wah ini nih. Mabokna we ge dermawan. Mabokna we ge bager, komo teu mabokna. Maka arak Khomer di Arab dinamain, dilandih dengan nama minuman kemuliaan atau minuman kedermawanan. Itu di masa lalu ya, di masa lalu. Ketika Khomer diturunkan,
itu ditumpahkan, itu kendi-kendi khamr itu ditumpahkan, dibuang kemana-mana sampai Madinah itu banjir khamr. Jadi itulah perbedaan kita dengan para sahabat. Mereka itu punya namanya ruhul istijabah, semangat meresponnya itu yang luar biasa. Ruhul istijabah. Ruhul istijabah. Jadi semangat merespon instruksi, baik itu instruksi berupa perintah atau larangan, itu mereka tidak pikir-pikir dan mengatakan sami'na wa ata'na. Ayo kita makan sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na wa kehela. Sami'na wa fakarna. Kalau kita begitu. Kalau orang-orang para sahabat sami'na wa ata'na. Jika ya ruhul istijabah, semangat merespon suatu instruksi baik larangan atau perintah cepat. Itu namanya ruhul istijabah. Yang itu hilang di zaman sekarang tuh hilang. Zaman sekarang tuh hilang. Faja'a rajulun fatasaddaq bi syai'in katsirin faqalu. Nah, lagi-lagi Pak, di setiap masyarakat itu ada orang-orang munafik yang suka menghina, menghardik atau merendahkan kebaikan. Nah, bahasa Sunda ngalelewe kebaikan. Ketika para sahabat melakukan itu, orang munafik mengatakan apa? Murain, tinggal itu nuraria. Sok-sokan, murain dari kata ria, murain. Gitu. Tapi kalau ada yang bawanya kecil, cuman bawa naon lah, beas, sakeresek gitu. Apa kata orang munafik? Teu butuh Allah sakitu mah. Allah teu butuh sakitu mah cenah. Moal ditarima ku Allah sakitu mah. Tah bahas di bahasan saya bacaan ayatnya. Wajah rajulun akhar fatasaddaq bisoin. Orang bawa satu sakepel korma. Apa kata orang munafik? Innallaha lagoniyun anso. Allah teu butuh korma sakepel. Geus ripuh mah geus ulah mereng geus. Ulah mere. Gitu. Nu para korma sakepel, beas sakepel jeung naon? Orang munafik bilang gitu. Jadi saeutikna dihina, banyaknya juga dicerca gitu. Komentator amal orang lain. Saeutikna dihina, banyaknya juga dicela. Ini ada ayat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawin, yaitu orang-orang yang suka menghina, meremehkan, atau bahasa kitanya apa? Ngalelewe lah ya. Al-mutawiin, yang berbuat baik, minal mu'min, dari kalangan orang beriman dalam hal sedekah. Waladina la yajiduna illa juhdahum. Padahal orang beriman itu memberi apa yang dia punya. Kalau banyak dia gembol, kalau sedikit dia kepel kan gitu. Tapi orang munafik, kalau banyak ria eta mah geus lah pencitraan eta mah. Ria cenah. Orang munafik suka bilang gitu. Ria eta mah. Tapi kalau sedikit juga dihina. Lah, yang naon sakepel. Teu butuh Allah mah sakepel. Goniyun anisoin, itu Allah itu maha kaya, artinya tidak butuh dari sedekah yang cuma segepel gitu. Orang munafik. Al-Quran menyebutkan orang munafik itu dengan sifat-sifatnya 300 ayat. Al-Quran itu menyebutkan, menerangkan orang munafik dan sifatnya, baik yang vulgar atau yang tidak vulgar, 300 ayat. Kata Ibnu Qayyim, seolah-olah Al-Quran itu turun semuanya tentang orang munafik. Hampir-hampir seolah-olah Al-Quran itu seluruhnya tentang orang munafik. Saking bahayanya ini sifat. Saking bahayanya ini sifat. Tentang orang beriman paling berapa? Tentang orang kafir paling berapa? Karena jelas mereka mah iman, kafir. Nah, orang munafik ini yang bahaya. Teka dia. Loyalnya tidak ke orang beriman, tidak kepada orang kafir. Tapi dalam permusuhan mereka membela dan mendukungnya orang kafir. Hati-hati. Walaupun kita bukan orang munafik insya Allah, tetapi barangkali ada anasir-anasir kemunafikan dalam diri kita. Yang Allah gambarkan dalam surat An-Nisa. Malas menunaikan sholat, ria kalau beribadah, zikirnya sedikit, dan kalaupun
beramal itu bukan karena Allah, tapi kepura-puraan. Mudzabdzabina baina dzalik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mudzabdzabina, terusnya mudzabdzabina baina dzalik. Mereka tidak punya loyalitas, ke sana kemari itu enggak jelas. Bermuka dua, berwajah dua. Loyalitas ganda. Wala dan baroknya enggak jelas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat mereka malas. Malas salatnya itu. Yura'unan nas, kalaupun salat ibadah juga yura'unan nas, riya. Riya, kalau enggak salat aduh malu, masa saya enggak ke masjid, masa saya tidak salat? Masa saya tidak berjamaah, malu. Nah, karena malu ini karena riya ini. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka berzikir mengingat Allahnya hanya sedikit. Tara zikir. Malas berzikir, kendul, lebar karena zikir. La haula wala quwata illa billah. Kalau Al-Qur'an sudah menyebutkan sifat munafik, berarti eta benar-benar eta tandana eta. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Opatah ciri munafik dalam Quran. Tidak punya loyalitas, tidak punya keberpihakan kepada kebenaran, malas salat, riya dalam ibadah, dan kemudian zikir kepada Allahnya hanya sedikit. Termasuk zikir sedikit itu malas thalabul ilmi. Kan thalabul ilmi itu zikir. Maka orang yang dikatakan sebagai malas berzikir, malas berthalabul ilmi diantaranya. Walniyazubillah. Sehingga pantas Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quran itu hampir seluruhnya tentang orang munafik. Ada 300 ayat. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ya. Itu yang pertama pelajarannya, bahwa orang munafik itu adalah orang yang paling bermusuhan dengan orang beriman, yang paling menghalangi kebenaran, yang paling menghalangi dakwah sampai kepada telinga-telinga hati yang bersih. Itu orang munafik. Yang kedua, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa yang namanya ridho manusia tidak pernah ada ujungnya. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas goyatun la tudrak. Memuaskan semua pihak adalah tujuan yang sia-sia. Mustahil. Ridhon nas, dalam lafaz lain irdaun nas goyatun la tudrak. Memuaskan semua pihak adalah sesuatu yang sia-sia. Nggak mungkin, Pak, mustahil. Maka kalau kita punya musuh nggak apa-apa, asal kitanya benar. Kita punya para pembenci nggak apa-apa, asal kitanya benar. Benar itu dalam arti kata berada di atas petunjuk Rasulullah SAW. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak pernah takut celaan ataupun hinaan dari siapapun, asal kitanya ala haqqin wa ala minhaji Rasulullah SAW. Ada kisah menarik dinisbatkan kepada Luqman Al-Hakim. Mungkin sering dengar kita ceritanya. Ketika itu beliau bersama anaknya membawa seekor keledai. Ya, sering kan dituntun keledainya. Kata orang-orang, waduh, eta Luqman bener-bener mawa keledai itu ditahekan, kumaha pikiranna. Dituntun ya, budak sama dia sama anaknya nuntun keledai. Kata orang-orang, itu bagaimana pikirannya? Nah, kemudian Luqman naik, anaknya nuntun, namanya anak kan nuntun bapaknya biasa kan. Kata orang-orang, waduh Luqman parah itu. Bapaknya naik keledai, budaknya suruh nuntun, tuh karunya ka budak sugan. Gitu kan. Gantian budaknya naik, Luqman nuntun. Waduh, eta bener budak culangung eta. Lancang itu anak. Anaknya di atas keledai dituntun ke bapaknya, tidak punya sopan santun. Aduh, akhirnya geus jang tayakan we duaan hayu tayakeun. Cecep lu, wah parah Luqman itu. Keledai segede gitu ditayakan keduaan. Waduh, lebih parah deh itu. Sampai ada yang mengatakan akhirnya keledai ini dipangku keduaan. Lebih parah deh. mau keledai bukannya jadi meringankan malah ngebebani gitu. Akhirnya singkat cerita Luqman mengatakan kepada anaknya, nah nak, itulah goyatun ridhonas goyatun latudra.
bahwa kamu tidak akan pernah bisa memuaskan manusia seluruhnya. Jadi wajar kalau ada yang benci. Asal kitanya benar saja, asal kitanya benar, membenci tidak membenci itu urusan dia gitu. Justru patut diduga, patut dicurigai kalau dakwah tidak ada yang membenci. Itu dia dakwah apa yang dia sampaikan? Kalau dakwah tidak ada yang membenci, kalau dakwah tidak ada yang menentang, kalau dakwah tidak ada yang kepanasan, kalau dakwah tidak ada yang berseberangan pendapat, bahkan mungkin lebih ekstrimnya menteror dan membunuh, bahkan itu dakwah. Dakwah bagaimana? Karena dakwah tauhid pasti ada yang menentang, yaitu ahlu syirki. Dakwah sunnah pasti ada yang menentang, ahlul bidah. Begitupun dakwah nilai Islam yang lain pasti akan menentang orang-orang yang tidak suka. Akhlak dan sebagainya pasti tidak suka. Hukum juga sama begitu. Nah, ini pelajaran dari hadis nomor 110 bahwa orang munafik di antara kebiasaan di zaman Nabi yalmizunal mutawwi'in, menghina orang-orang baik, menghina orang-orang yang rajin ibadah, itu dihina sama mereka. Mutawwi itu sudah jadi bahasa kita, mutawwi. Bahasa Arab itu mutawwi. Mutawwi itu orang yang suka nyuruh-nyuruh kebaikan tuh di Masjidil Haram. Yalah haj, yalah haj, yalah haj. Salah, yalah haj. Itu mutawwi. Kalau di Arab itu ada mutawwi. Kalau mutawif yang membimbing tawaf itu mutawif. Pakai F, ini pakai ain, mutawwi. Bahasa Arabnya mutawwi, fushahnya. Itu orang-orang yang selalu dari kata taat, selalu mengajak ketaatan, namanya mutawwi. Biasanya mahasiswa yang magang kalau di sana tuh. Atau orang-orang yang memang memfokuskan diri untuk mengajak kepada kebaikan. Itu di haram di Nabawi juga banyak. Namanya mutawwi'in. Istilah itu sekarang dipakai untuk itu. Dulu di zaman Nabi, mutawwi'in itu untuk orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan, tapi mendapat celaan dari orang munafik. Lah eta Maria, lah eta mah gini. Kalau sedikit malah dicerak juga. Allah tidak butuh sedekah yang sedikit. Nah. Wa nuhamil bidominun bil hayil muhmal ayyahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujrati wa yatasaddaqu biha. Kata memikul barang-barang di rumah untuk disedekahkan itu ada yang mengartikan juga tidak mesti dia yang memikul, tapi kadang nyuruh orang, pangbawakeun nih sedekahkeun ka itu. Itu jadi nuhamil itu nyuruh orang tenaga panggul yang kuat-kuat itu pangbawakeun ieu bagikeun ka ditu. Nah itu. Dia tidak mesti dibawa oleh sendirinya, tapi kadang nyuruh orang ya, untuk membawakan barang-barang tersebut. Itu hadis nomor 110. Nah, hadis yang terakhir dalam hal al-mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dalam ibadah. Ini hadisnya cukup panjang ya. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari ya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi berarti. Ini hadis qudsi. Rasul meriwayatkannya dari Allah langsung. Allah berfirman. Ya, jadi kalau ada firman Allah tapi tidak ada di Quran itu namanya hadis qudsi. Ya, sekali lagi, kalau ada firman Allah tapi tidak ada di Quran itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi tunduk kepada aturan ilmu hadis, berarti ada yang sahihnya, ada yang tidak sahihnya. Kalau ada di Bukhari berarti sahih. Kalau tidak ada di Bukhari, diteliti lagi apakah sahih atau tidak. Qudsi. Qudsi dari kata kudus. Apa arti kudus? Ruhul Kudus, Roh Kudus. Ruhul Kudus. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Kudus itu artinya suci. Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan atau diriwayatkan dari Allah yang Maha Suci. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis biasa itu namanya hadis nabawi. Jadi itu hadis ada dua. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi adalah firman-firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Itu adanya di hadis qudsi. Gimana ceritanya itu kan? Ya. Ada firman Allah, berarti kan wahyu kepada Nabi. Iya. Ada wahyu yang nanti menjadi Quran. Ada hadis qudsi. Iya. Awalnya gimana? Jadi Rasul meriwayatkan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ada lafaz
rawan Nabi an Rabbihi, namun Nabi tidak mengatakan itu suruh ditulis di Quran, itu hadis qudsi. Karena Quran itu ayat per ayatnya itu perintah Nabi, namanya tauqifi. Tauqifi itu baku dari beliau SAW. Ketika Zaid bin Sabit dan para penulis wahyu itu mencatat, Nabi yang bahasa orang nama nukulan. Letakkan ayat ini setelah ayat itu Nabi. Surat juga sama, tartibus suwar wa tartibul ayat itu tauqifi, tidak menerima diskusi. Apa bahasa Arabnya? Non debatable. Atau tidak menerima pikiran manusia, tidak menerima ide, tidak menerima saran. Itu baku dari Nabi SAW, otoritas beliau yang mutlak. Tauqifi. Pakai qaf, tauqif. Tauqifi. Nah, Quran ini tauqifi. Jadi, kenapa setelah alhamdulillahirabbil ar-rahmanir rahim itu Nabi yang menentukan? Kenapa setelah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi itu Nabi yang menentukan? Ya tentunya dengan perintah Allah. Nah, itu namanya tauqifi. Nah, Nabi SAW ketika menyuruh Zaid para pencatat wahyu ini, letakkan ini setelah ini, tulis ayat setelah ini, itu jadilah dia Quran. Nah, adapun yang beliau sebutkan bahwa Tuhanku berfirman, tapi Nabi tidak mencantumkannya di Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Gitu. Nabi yang menentukan ini Quran, ini bukan Quran. Jadi kalau Nabi menyebutkan aku meriwayatkan dari Tuhanku, aku mendengar Tuhanku berfirman, aku mendapatkan wahyu dari Tuhanku, tapi oleh Nabi tidak ditulis di Quran, tidak disulis dicatat di Quran, itu namanya hadis qudsi. Bisa nggak disebut bahwa wahyunya itu dalam bentuk inspirasi dalam tanda petik ya? Sehingga kan itu kan fondasinya fondasi Nabi bukan fondasi dari Allah kan yang. Iya. Firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak bercampur dengan inspirasi beliau, itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Redaksinya dari Nabi kan, bukan dari Allah langsung kan? Redaksinya dari Nabi, tetapi itu firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang beliau ucapkan itu wahyu. Yang beliau ucapkan itu wahyu. Jadi ya sama saja sebenarnya. Mau meriwayatkan dari Tuhannya maupun beliau mengucapkannya, itu semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya qudsi dengan nabawi? Bedanya yang satu mah Quran yang kita diperintahkan untuk terus membaca dan menghatamkannya. Kalau yang hadis nabawi tidak. Itu pertama. Yang kedua, Quran itu kalau dibaca berpahala otomatis, mau paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, asal baca berpahala. Bahkan satu hurufnya dikali 10 Quran, 10-nya dikali lagi 10 jadi 100. Alif lam mim bukan satu huruf tapi 3 huruf, ya kan? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu 30 pahala. Dikali 10 lagi jadi 300 pahala. Alif lam mim, luar biasa kan pahala baca Quran itu. Nah, hadis qudsi mah enggak. Hadis qudsi mah dibaca tidak dapat pahala secara langsung, tapi dapat pahalanya dari apa? Dari tolabul ilminya, dari mengamalkannya, dari mempelajarinya, dari meriwayatkannya, dapat pahala dari situ. Tapi sekedar dibaca saja itu tidak langsung dapat pahala. Beda dengan Quran. Quran mah kalah kumaha wae kondisi kita asal baca Quran dapat pahala. Mangga Ki diseruput dulu Ki, biar dapat inspirasi. Gitu. Karena kata ilmu psikologi, fokus manusia itu hanya 17 menit. Fokus manusia saat belajar tuh cuma 17 menit pertama. 18 menit kesananya itu udah tidak terlalu fokus. Sebaiknya itu diisinya oleh yang sifatnya itu dialogis dan interaksi sebenarnya. Jadi 17 menit pertama itu pemaparan, selebihnya itu dialogis harusnya, komunikasi, interaksi. Cuman kalau kita berikan itu interaksi, nanti tema kita nggak beres. Jadi nggak apa-apa lah, tidak dicapai semuanya ya, tidak ditinggal semuanya juga. Yang penting fokus di 17 menit pertama. Supaya 18 menit kesananya fokus, dah dibantu dengan kopi. Oke.
Dibantu dengan kopi supaya menjaga fokus itu. Nah, terutama fokus yang hambatannya dari mata gitu kan, alias tunduh. Gitu. Itu ya dari ilmu psikologi saya pernah baca, pernah dengar juga penjelasan bahwa manusia itu fokusnya itu adalah di 17 menit pertama. Selebihnya itu fokus masih tapi tidak seprima 17 menit pertama gitu. Gitu. Makanya 20 menit kesana mah pelajaran itu kita biasa di kelas itu interaktif. Kemudian dialog, pertanyaan, tanya jawab gitu. Efektifnya begitu. 20 menit pemaparan, kemudian kalau ada sisa waktu kan kita di Imarat misalkan ya 45 menit satu pelajarannya itu. Itu 25 menit berikutnya itu diskusi. Jadi 20 menit pemaparan, 20 menit itu atau praktek. Kalau kita nahu sorob ya, kawaid itu memaparkan kaidah-kaidah nahunya itu 20 menit, 25 menit sisanya itu untuk tadribat atau latihan. Selalu begitu, kaidah latihan, kaidah latihan, kaidah latihan. Jadi efektif pembelajarannya. Kalau di forum seperti ini mungkin dengan tanya jawab, mungkin dengan diskusi atau lain sebagainya. Itu secara teori begitu ya. Mungkin secara praktiknya mungkin ada orang yang bisa 1 jam fokus, bisa jadi. Bisa jadi ada orang yang kurang bahkan dari 17 menit untuk fokus, bisa jadi. Ada yang mungkin menit pertama sudah pitas, ada. Sudah ngeluk, sudah tunduh, ada di menit pertama, ada. Bahkan can salam-salam acan geus beureum aya begitu. Itu harus diangkut ke barak gitu banyak. Bahasa sekarang tuh Pak Gubernur angkut gitu kan, itu istilahnya angkut. Supaya ini. Ala kulli hal itu tiap orang bisa berbeda, tapi secara umum berdasarkan penelitian itu katanya 17 menit pertama itulah fokusnya orang-orang. Maka dari itu kenapa khutbah Jumat tidak boleh lebih dari 15 menit, karena itu juga salah satunya. Lebih dari 15 menit kekelayangan itu. Udah enggak pugu itu. Bukan pites lagi cuma juga ditek-tek gitu. Apalagi khotibnya temanya misalkan kurang up to date atau lain sebagainya atau tidak nyambung dengan realitas. Nah, itu kadang-kadang lebih cepat lagi itu tujuannya. Ala kulli hal salah satu hikmah kenapa Rasul bersabda khutbah Jumat itu yang paling hebat itu yang cepat, sebentar dan sholatnya lama. Min ma'innati rajul an yuqassira khutbatahu wa yutila shalah. Di antara kecerdasan seseorang adalah menyampaikan khutbah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan menunaikan sholat dalam waktu yang selama-lamanya. Jadi Jumatan itu sunnahnya itu khutbah sebentar, sholatnya lama. Tapi di urang mah dibere sholat lama ge leuwih lieur deui teh. Waduh ngangkleung surat Al-Munafiqun. Coba perut kukurubukan ya. Perut kukurubukan lebih mendingan khutbah lila bisa peureum cenah daripada sholat nu lila. Khutbah lila bisa peureum, sholat lila tuh bisa peureum. Harus berdiri. Jadi serba salah begitu. Balik lagi yang tadi itu kan salah bukan inspirasi, bentuk ilham. Allah menurunkan bentuk ilham katanya. Jadi redaksinya dari Rasulullah itu ke situ. Kalau yang Quran memang sudah tekstual dari Allah, benar. Ya bisa juga diartikan seperti itu. Tapi kalau kita lihat redaksi-redaksi dari hadis qudsi itu menjelaskannya begini, Rasul meriwayatkan dari Tuhannya. Definisi hadis qudsi kan begitu. Al hadisul qudsi huwa al hadisul ladzi rawahu nabi an rabbih azza wa jalla. Ya, hadis qudsi adalah hadis yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Ya, dalam redaksi qala Allah taala au rawahu an rabbih. Itu definisi hadis qudsi begitu. Berarti kan Rasul hanya meriwayatkan dari Tuhannya, namun pelafalannya penyampaiannya redaksi beliau gitu. Tapi itu wahyu dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis biasa juga dari Allah sebenarnya. Enggak, maksudnya gimana kedudukannya? Hadis biasa yang mutawatir, qudsi yang mutawatir, tinggi mana dia? Kalau sama-sama mutawatir hadis qudsi. Tapi semua hadis itu tunduk kepada penilaian ilmu hadis. Artinya hadis qudsi ada yang dhaif. Hadis qudsi ada yang lemah, hadis qudsi ada yang maudhu. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang mutawatir. Jadi tunduk kepada ilmu hadis. Jadi tidak semua hadis qudsi itu sahih. Bahkan ada orang ngarang hadis qudsi bisa jadi ada gitu kan. Nah, kalau Quran kan mutawatir.
Lafzan wa ma'nan itu Quran. Ya. Jadi lafzan wa ma'nan, teks dan makna itu Quran itu mutawatir. Tapi kalau hadis qudsi itu tergantung perawinya. Kalau perawinya lemah, ya dia tidak sahih. Kalau tadinya sahih lalu ada perawi yang tidak kuat, diturunkan dari sahih menjadi hasan. Kalau ada lagi perawi yang tidak kuat juga hafalannya, bahkan akhlaknya kurang terpuji, diturunkan lagi kepada dhaif. Gitu. Itulah ketatnya ilmu hadis. Maaf, kalau perawinya, kalau misalkan hadis biasa kan yang top tuh Bukhari Muslim. Misalkan. Ya, sama. Perawi hadis qudsi sama dengan perawi hadis nabawi. Sama, perawinya mereka-mereka. Ya. Namanya rijalus sanad. Jadi tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis. Yang paling topnya Bukhari Muslim. Karena Bukhari Muslim itu selektif sekali. Memilih hadis dari orang-orang terpercaya, contohnya Imam Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Itu rantai emas periwayatan hadis. Bukhari Muslim itu ketat gitu. Harus ketemu orangnya dan harus mendengar langsung Bukhari itu. Kalau Muslim harus ketemu orang sejaman meskipun tidak mendengar atau tidak melihat langsung. Tapi ketat dua-duanya itu. Jadi kalau kita urutkan Bukhari dulu pertama, kemudian Muslim. Kemudian yang ketiga Abu Dawud, yang keempat Tirmizi, yang kelima Nasai, yang keenam Ibnu Majah, yang keenam Imam Ahmad. Kita singkat Bumu Datir Namamad. Bumu Datir Namamad Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Itu urutan tartib dalam kutub al-hadis, dalam kutubus sittah ya. Perawi-perawi yang sikoh ya. Nah ini kita baca aja berapa menit lagi itu kesuruknya? Berapa menit lagi? Kalau pertanyaan silahkan, kalau enggak kita sambung sedikit. Rasul meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berfirman, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, wahai manusia, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah mustahil berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku pun haramkan itu kepada kalian. Jadi zalim itu aku pun haram, kalian pun haram, kata Allah Ta'ala begitu. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu. Wahai manusia, seluruh kalian itu tersesat awalnya. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk, hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah itu. Ya ibadi kullukum ja'iun, wahai manusia, seluruhnya kalian adalah lapar, kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, aku akan berikan makan kepada kalian. Betul Pak itu Pak. Kadang kita punya duit juga, makan teh susah kadang. Kita bawa uang di dompet penuh, tapi tetap makan teh susah. Mungkin seleranya yang susah, mungkin juga tempat makan tiba-tiba tutup semuanya, atau yang kita inginkan tidak ada, selera berubah, jadi akhirnya nggak makan sampai malam sampai. Jadi terkadang ada uangnya pun kita nggak bisa makan. Maka sejatinya yang ngasih makan itu Allah. Sampai ada doa, kalau orang makan lalu membaca segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini dan rezeki ini, tanpa daya kekuatanku, kata Rasulullah, akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang setelah makan membaca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang kalau setelah makan baca tadi, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makan tanpa daya dan kekuatan dariku, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu doa makan yang paling sempurna. Boleh juga yang kita hafal, alhamdulillah at'amana wa saqana razaqana muslimin. Tapi itu umum, terlalu umum. Tapi kalau yang tidak ada fadilah di belakangnya tuh, tidak ada akan diapakan gitu faidahnya. Kalau yang tadi akan diampuni dosa-dosanya. Silakan dihafalkan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nanti di-share di grup kalau ketemu ya. Share langsung. Tapi share langsung dihafal, jangan share di pareman. Share dihapus ya kan. Langsung dihafal. Itu bermanfaat bagi kita. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai manusia, seluruh kalian adalah telanjang.
illa man kasautu, kecuali yang aku beri pakaian. Sama. Bayi saat kita lahir kita telanjang, tidak ada yang punya pakaian. Lalu Allah memberi kita pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai manusia, kalian berdosa tiap malam dan tiap siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku ampuni seluruh dosa-dosa itu. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fataduruni. Wahai manusia, kalian tidak akan pernah bisa memadarati aku. Dengan cara apapun kalian tidak bisa membahayakan, memadarati aku. Walan tabghulughu naf'i fatanfa'uni. Kalian pun tidak bisa memberi manfaat kepadaku dengan cara apapun kalian memberi manfaat kepadaku. Jadi makhluk ini tidak akan sampai madaratnya dan tidak akan sampai manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketulusan dan keikhlasan niat kita. Iman kita, ikhlas kita itu sampai kepada Allah. Tapi manfaat madarat sama sekali tidak sampai kepada Allah. Dalam kurban contohnya, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa. Sesungguhnya darah hewan kurban kalian, daging hewan kurban kalian itu sama sekali tidak sampai lan itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kalau ada lan itu tidak akan pernah sampai. Walakin yanaluhu taqwa, yang sampai itu adalah ketakwaannya, keikhlasannya, pengorbanannya. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya, yang Allah butuhkan adalah keikhlasannya. Maka dijaga keikhlasannya. Bagi yang berkurban, jaga keikhlasannya, jangan sampai rusak dengan hal-hal yang tidak terpuji. Pernah kita bahas ya, hal-hal yang bisa merusak pahala kurban kita. Di antaranya adalah menjual sesuatu dari hewan kurban atau mengambil sesuatu yang belum haknya dari hewan kurban tersebut. Alhamdulillah akhir-akhir ini banyak yang teredukasi dengan hal semacam ini. Ya ibadillahi ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika syai'an. Wahai manusia seluruhnya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin dan manusia seluruhnya, jika mereka semua bertakwa, bahkan bertakwa yang satu takwa dengan orang yang paling takwa sekalipun, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, manusia awal, manusia akhir, manusia dan jin seluruhnya satu hati dalam kefajiran, kedurhakaan, ya, itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Wahai manusia, sesungguhnya apabila seluruh makhluk hidup, baik manusia pertama sampai manusia akhir, jin dan manusia seluruhnya berkumpul minta sesuatu kepada Allah, lalu aku berikan apa yang mereka minta, itu sedikit pun tidak mengurangi kepemilikanku. Jadi andaikan manusia pertama sampai manusia terakhir, andaikan jin dan manusia seluruhnya minta kepada Allah apapun dan Allah kabulkan, itu kata Allah, itu sedikit pun tidak mengurangi kepemilikanku, kecuali seperti air laut yang dicelup oleh jarum. Jadi jarum celupkan ke laut, nah hanya segitu. Itu kalau seluruh dunia semesta ini minta kepada Allah apapun, Allah kabulkan, itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali hanya satu tetes air di jarum yang dicelupkan ke laut. Ini kalau kita hadirkan makna ini menambah keyakinan, keimanan, Pak. Tujuan kita membacakan hadis ini menambah keimanan, menambah keyakinan bahwa andai pun dunia ini minta kepada Allah dan diberikan permintaannya, setiap orang tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Wahai manusia, sungguhnya aku menghitung amal-amal kalian dan mendetailnya, dihitung semuanya. Kemudian aku berikan balasannya dengan adil. Maka barang siapa yang mendapati amalannya baik, ucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang mendapatkan amalannya tidak baik, maka janganlah mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Hadallahu barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya, mudah menjadi inspirasi, menjadi menambah keimanan dan keyakinan, keteguhan kita kepada Allah dengan membaca hadis seperti itu. Itu menambah keimanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.